Bisa ditampilin PPT-nya. Cek, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya yaitu Dari kelompok 5 dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 6 yang berjudul Pancasila sebagai ideologi. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Rintan Sabati. Rekan saya saya Juwina Lucia Apriliani dengan last name 175. next. Oke, di sini Pancasila sebagai ideologi memiliki bagian pendahuluan. Indonesia sebagai negara yang punya dasar negara yang disebut Pancasila memiliki sebuah arti penting sebagai ideologi bangsa karena tiap sila dari Pancasila itu memiliki isi yang sesuai dengan cita-cita, tujuan, serta pandangan hidup bangsa. Lalu Pancasila sebagai ideologi sistem dasar pemerintahan negara Indonesia memiliki arti bahwa Pancasila sebagai ideologi mampu mengikuti perkembangan zaman secara dinamis atau dapat beradaptasi yang memungkinkan untuk memperbarui maknanya dari waktu ke waktu sehingga isinya tetap relevan dan komunikatif tanpa melepas dari hakikat sila itu sendiri. Next. Di sini ada masalah yang akan dibahas. Yang pertama, apa itu pengertian konsep dan fungsi ideologi? Yang kedua, bagaimana deskripsi tiga dasar dimensi ideologi? Yang kedua, bagaimana deskripsi tiga dasar dimensi ideologi? Yang ketiga, bagaimana perbandingan Pancasila dengan ideologi lain? Yang keempat, menjelaskan karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Dan yang kelima, menjelaskan Pancasila sebagai ideologi yang dinamis dan terbuka. Next. Di sini juga ada tujuan. Yang pertama yaitu dapat menjelaskan fungsi serta peran Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Yang kedua, memahami konsep Pancasila sebagai ideologi sesuai fungsi kedudukan di negara Indonesia. Dan yang ketiga, mampu menciptakan warga negara yang memiliki jiwa nasionalis serta menjunjung tinggi nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama ada pembahasan. Yang pertama ini adalah pengertian konsep dan fungsi ideologi. Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya ideos dan logos. Ide berarti cita-cita dan logos yang berarti ilmu pengetahuan dan paham. Jadi ideologi adalah seperangkat nilai, ide, dan cita-cita yang tersusun secara sistematis sebagai hasil gagasan pemikiran yang mendalam dan diyakini kebenarannya sehingga menjadi petunjuk. Nabila, sorry.
Suaramu ini besar kecil jadi agak gak jelas. Oh ya, maaf sebelumnya. Kalau gini jelas nggak? Sudah. Yang next halaman kedua tadi kalau nggak salah. Halaman kedua. Yang bagian Sebentar ya. masalah yang dibahas ya. Iya, yang barusan kamu presentasikan itu. Oke, bisa diulang ke slide yang sebelumnya. Masalah yang dibahas yang slide. Yang ini ya. Iya, betul. Oke. Di sini ada tujuan. Yang pertama yaitu dapat menjelaskan fungsi serta peran Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dalam kehidupan masyarakat bernegara. Yang kedua, memahami konsep Pancasila sebagai ideologi sesuai fungsi kedudukan di negara Indonesia. Lalu yang ketiga, mampu menciptakan warga negara yang memiliki jiwa nasionalis serta menjunjung tinggi nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu di sini membahas mengenai pengertian konsep dan fungsi ideologi. Nah, secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani, artinya eidos dan logos. Ideo berarti cita-cita dan logos yang berarti ilmu pengetahuan dan paham. Jadi ideologi adalah seperangkat nilai, ide-ide dari cita-cita dan cita-cita yang tersusun secara sistematis sebagai hasil gagasan pemikiran yang mendalam dan diyakini kebenarannya sehingga menjadi petunjuk pedoman untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Selanjutnya, ideologi akan bermakna jika dianut dan diyakini oleh para pengikutnya. Menurut Fago, menurut Fago pada tahun 1989 memberikan makna bahwa ideologi bagi para pengikutnya memiliki fungsi positif sehingga dianut dengan penuh keyakinan, yakni A. Memberikan legitimasi dan rasionalisasi terhadap pelaku dan hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat. B. Sebagai acuan pokok bagi solidaritas sosial dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Dan C. Memberikan motivasi bagi para individu mengenai pola-pola tindakan yang pasti dan harus untuk dilakukan. Lalu selanjutnya, yang kedua, deskripsi tentang 3 dasar dimensi ideologi. Yang A. Realitas. Mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengagresikan dan mengadaptasikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Yang B. Idealisme. Kadar atau kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya mampu menggugah harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya sehingga gagasan-gagasan pokok yang terkandung di dalamnya benar-benar diyakini pasti dapat terwujud dalam kenyataan. Dan C. Yaitu fleksibilitas. Mencerminkan suatu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi yang dinamis dan terbuka. Pancasila sebagai ideologi yang dinamis dan terbuka adalah sifat adaptasi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Konsep ini mencerminkan upaya untuk menjaga relevansi dan daya tahan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam menghadapi perubahan dunia yang terus berlanjut. Menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam merumuskan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini. Yang terakhir adalah kesimpulan yang secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani, eidos dan logos. Ideo berarti cita-cita dan logos yang berarti ilmu pengetahuan dan paham. Yang kedua, ideologi adalah seperangkat nilai, ide, dan cita-cita yang tersusun secara sistematis sebagai hasil gagasan pemikiran yang mendalam dan diyakini kebenarannya sehingga menjadi petunjuk pedoman untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir adalah memberikan motivasi bagi para individu mengenai pola-pola tindakan yang pasti dan harus dilakukan deskripsi tentang 3 dasar dimensi ideologi realitas, mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengadaptasikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Untuk saudari Ailsa Varela bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ailsa Varela Bajirama dengan NIM 198. Saya izin bertanya, tadi saya mendengar bahwasannya ideologi Pancasila termasuk ideologi yang terbuka. Di sini menurut kalian, apa sih kelemahan dan juga kelebihan dari ideologi terbuka Pancasila tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan ditampung dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Adinda Aprilia. Baik, izin bertanya. Perkenalan dulu. Baik, perkenalkan saya Adinda Aprilia dengan NIM 123. Izin bertanya, seberapa penting sih ideologi Pancasila di era globalisasi saat ini? Udah, itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Dania Septiani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dania Septiani dengan NIM 154. Di sini saya akan bertanya, sebagai warga Indonesia, bagaimana sih cara memahami kalau Pancasila itu sebagai ideologi terbuka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya.
Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir dari Iva Redatul Arifah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Redatul Arifah, NIM 180. Izin bertanya, menurut kalian, apa sih pentingnya Pancasila dalam era globalisasi saat ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelompok 5 bisa menjawab. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Ilsa dengan soal melalui pertanyaannya, apa kelemahan dan kelebihan ideologi terbuka Pancasila? Di sini akan saya jawab. Yang pertama, kelebihannya yaitu meningkatkan partisipasi demokratis agar dengan ada ideologi Pancasila yang terbuka dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik dan memungkinkan beragam pandangan politik yang nantinya seharusnya memperkuat demokrasi. Yang kedua, menunjukkan hak asasi manusia, dan pada konsep ini mendukung hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat yang sejalan dengan nilai-nilai universal yang diakui secara internasional. Dan yang ketiga, merupakan respons terhadap masyarakat yang beragam. Dan Indonesia adalah negara yang sangat beragam dalam hal etnis, agama, dan budaya. Lalu kelemahan pada ideologi terbuka Pancasila ini yaitu yang pertama, interpretasi yang subjektif. Apa sih pengertiannya? Pengertiannya yaitu implementasi Pancasila yang terbuka dapat bervariasi antara pemerintah dan individu yang memunculkan risiko penyalahgunaan yang terbesar. Dan yang kedua, potensi konflik. Melakukan berbagai pandangan politik dan agama dalam kerangka Pancasila yang terbuka dapat memunculkan konflik dan perselisihan, terutama apabila tidak ada mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan perbedaan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu tantangan implementasi. Di sini mewujudkan ideologi Pancasila yang terbuka dalam praktik mungkin sulit dan memerlukan adanya komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi dan pluralisme yang dihormati. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya saya akan menjawab dari Dania Septiani. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka? Pengertian dari Pancasila terbuka sendiri adalah ideologi yang mencerminkan seperangkat nilai-nilai terpadu yang dianut dalam kehidupan politik Indonesia. Lalu cara memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan cara yang pertama, kenali sumber Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang bersumber dari pandangan dan falsafah bangsa Indonesia. Yang kedua, memahami Pancasila. Pancasila tidak hanya sekedar formalitas hukum, tetapi juga bagian dari kehidupan nyata bermasyarakat di Indonesia. Ia menjadi pedoman bagi warga negara dalam berperilaku dan bertindak, serta merupakan penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, menyadari pentingnya partisipasi aktif. Partisipasi aktif masyarakat merupakan unsur penting dalam Pancasila terbuka karena memungkinkan terjadinya konsensus dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan umum. Yang keempat, memahami kelenturan Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang fleksibel dan terbuka sama-sama beradaptasi dengan perubahan zaman, aspirasi, dan pemikiran masyarakat. Lalu yang terakhir,
menyadari pentingnya konsensus. Pancasila terbuka mendorong konsensus dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan kesimpulannya, memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka memerlukan pengenalan sumbernya, pemahaman perannya, pengakuan pentingnya partisipasi aktif, pemahaman fleksibilitasnya, dan pengakuan pentingnya konsensus. Terima kasih. Apakah sudah terjawab, Dania? Saya dari Dania Sayani. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Arifah tadi boleh diulang nggak? Baik, maaf ternyata pertanyaan saya sama dengan Anda ya terkait dengan pentingnya Pancasila dalam era globalisasi. Yang saya ganti pertanyaannya. Boleh. Oke, baik. Pertanyaannya, bagaimana sih pandangan saudara terhadap ideologi Pancasila yang dihadapkan dengan ideologi liberalisme dan komunisme? Terima kasih. Mohon maaf, ideologi komunisme dan ideologi apa? Liberalisme ya. Tentang ideologi komunisme dan juga ideologi liberalisme. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arifah, yaitu pandangan terhadap ideologi Pancasila yang dihadapkan oleh liberalisme komunisme dan liberalisme apa tadi? Idealisme ya.
Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka sering dibandingkan dengan ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan idealisme. Lalu pandangan ideologi liberalisme yaitu liberalisme menekankan hak dan kebebasan individu, sedangkan Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Liberalisme dapat menimbulkan ketimpangan pendapatan dan konsumerisme, sedangkan Pancasila bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih seimbang dan berkeadilan. Lalu pandangan terhadap komunisme. Komunisme bukanlah ideologi asli bangsa Indonesia dan dapat menjadi ancaman bagi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang lebih inklusif yang mengandung berbagai pandangan dan aspirasi masyarakat. Sedangkan komunisme merupakan ideologi tertutup yang memaksakan nilai-nilai dan cita-citanya kepada masyarakat. Apakah sudah terjawab, Arifah? Sudah terjawab, terima kasih ya. Sama-sama. Sekian presentasi di kelompok 5. Tidak ada kesalahan kata. Itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.